Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama video kita ya. Oh iya, sudah nonton belum nih video kita yang judulnya ini nih, dari Martapura hingga Palestina. Wah, di situ kita ada ngobrolin tentang persatuan umat Islam yang luar biasa. Di momen 5 Rajab aja, seluruh umat Islam tumpah ruah bersatu semuanya untuk menyukseskan acara tersebut. Dan di saat itu pula kita kepikiran nih, oh iya, bagaimana ya kalau umat Islam juga bersatu untuk menyelesaikan persoalan saudara-saudara kita di Palestina. Relate banget ya sahabat, dari persatuan umat Islam di satu provinsi gitu ya, dan kemudian direalisasikan untuk membebaskan suatu negeri. Nah, kali ini sahabat masih di momen yang sama, yaitu di momen haul gitu ya, di momen 5 Rajab. Kita mau ngobrolin juga nih, tentunya kaitannya dengan bagaimana kita mencintai ulama. Mencintai ulamanya nggak hanya untuk orang dewasa, tapi juga sampai ke anak-anak. Masih bersama Ustazah Septi, kita simak yuk obrolan kita. Terima kasih. Ya, ibaratnya tuh jangan hanya terbawa euforia aja gitu. Nah itu gitu. Tapi yang kita bahas juga sebelumnya ya Bian ya, ibaratnya tuh tetap gitu kita memuliakan ulama, tapi memuliakan apa yang beliau ajarkan gitu. Iya. Dan itu yang menjadi penguat pengokoh. Kalau misalnya kecintaan ulama itu didasarkan adalah karena perintah Allah, kemudian kita mewujudkan kecintaan itu dalam bentuk menaati apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul. Karena itu juga yang disampaikan para ulama. Nah, itu insya Allah cintanya akan bertahan, dan pembuktian cinta itu tidak akan tidak akan hilang gitu ya di satu hari gitu. Jadi tentu pembuktian cinta yang tidak lekang dimakan waktu ya. Iya. Gitu. Ya itu apa, ketundukan karena mahabbah, cinta. Kalau di dalam kitab Ilmu Qaimat Nafsiyah Islam itu disebutkan yang dimaksud dengan mahabbah atau cinta itu adalah tunduk patuh. Kita cinta kepada ulama, seberapa tunduk dan patuhnya kita dengan apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama. Iya juga sih. Iya, habis ikut acara itu seremonial gitu. Aduh, nyebutnya jadi seremonial ya. Euforia yang acara itu tadi, pulang-pulang harusnya mengambil itu tadi taat. Tapi kalau balik-baliknya pada Terus apalagi kan yang kayak anak muda gitu maksudnya, anak muda gitu ya. Maksudnya tuh tidak hanya tadi terjebak di euforia itu, tapi sebenarnya yang harusnya mereka jalankan dalam kehidupan ini nih, nah seperti apa bentuk penghormatan kepada ulama, kepada guru misalnya. Nah, itu. Jadi gimana ibaratnya tuh bentuk memuliakan, jadi jatuhnya kan kita memuliakan ilmu itu sendiri gitu, nah untuk bisa berkah dan itu bisa mengalir ke dalam kehidupan kita, itu berkah juga. Iya, sebenarnya tidak spesifikasi kepada para remaja dalam hal bagaimana ekspresi kecintaan kita kepada ulama, kepada guru. Kalau ini momennya haul kumpul, tidak hanya khusus ke para remaja sebenarnya. Jadi ini linier sebenarnya ya, gelombang cintanya itu juga bagaimana contoh yang diberikan oleh para orang tua, orang dewasa dalam menunjukkan kecintaan, bentuk kecintaan mereka pada para ulama. Misalnya anak-anak misalnya, mereka taunya kalau misalnya pas bulan Rajab haul guru, taunya itu banyak dapat makanan gratis. Nah ya tuh. Nah yang ingat itu aja misalnya. Iya, Nah, jadi jalan-jalan gratis, kabel ramai. pulang langsung difoto berkah guru. Akhirnya ketika ditanya, apa yang kamu tahu tentang guru sekumpul? Taunya nanti kalau haul Dapat makan. Nah, itu kan tentu Tidak sampai situ gitu ya. Iya. Nah, ini berarti ada relevansi bagaimana teladan yang diberikan oleh orang tua. Kepada kalau kita hanya melihat ya remaja, betul, karena memang mereka yang melihat ya kalau jalan para remaja gitu. Soalnya pada janjian gitu. Pernah ya kita tuh ini sudah ngajak
kajian, ngajak kajian anak-anak remaja gitu. Habis itu ayo kita hari ini yuk gitu kan, kebetulan weekend kalau nggak salah waktu itu, lupa ya waktu itu. Nah nggak bisa gitu kan ngomong ke kita karena mau ke haul gitu. Oh masya Allah kata kami, luar biasa lah bukan ke konser ya. Iya. Masih ada ke haul. Oh iya gitu kan. Habis itu apa namanya ya, karena maksudnya suka ngelihat yang kayak begitu gitu. Adem gitu ya, remaja-remaja ke haul ada kesana gitu ya, terlepas dari apa nanti mereka upload di sosial media gitu bersama kawan-kawan gitu. Ya sudahlah gitu kan, tapi alhamdulillahnya masih ada gitu loh antusiasmenya itu tadi. Cuman ya balik lagi kata Ustaz tadi lah, habis itu refleksinya ke diri itu apa itu yang diperlukan. Wah. Dan ini tentu tidak kerja sehari 2 hari, dalam arti misalnya ini kita udah dekat misalnya ya, dekat haul baru kita persiapan, enggak. Jadi memang itu kerjanya lama, jangka panjang persiapan. Misalnya nih ada ibu-ibu orang tua yang masih anaknya balita, ya, maka sejak dinilah ditanamkan bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada ulama. Jadi ada beberapa langkah tips ya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak kita kepada ulama. Karena begini, kalau misalnya berharapnya pasti semua orang tua tuh ditanya gimana harapannya terhadap anak-anak? Pengen anak-anak tuh ya habis Quran, menjadi anak yang soleh solihah, ya profil orang-orang yang solih muslim itu kan semuanya ada pada ulama. Betul. Jadi memang sejak dinilah sebenarnya harus ditumbuhkan kecintaan itu kepada ulama. Kata Rasulullah juga ya, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai dengan yaumul akhir, idolakan dia saja. Iya betul. Siapa yang tidak pengen ya bersama dengan Rasulullah di surga, bersama dengan para sahabat di surga, bersama dengan para ulama-ulama, ya salafus saleh. Ya, yang kita tahu begini, kayak gini ya, guru sekumpul misalnya bertemu lagi, masya Allah, coba bayangkan itu. Nah maka sejak sekarang, sejak dinilah tanamkan kecintaan kepada ulama, kepada anak-anak kita, dan tentu saja harus diawali dari orang tuanya. Orang tuanya juga mencintai ulama dengan bentuk kecintaan yang benar sesuai syariat Islam. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana cara mencintai ulama. Mahabbah tadi ya, nama mahabbah tadi itu adalah taat, tunduk. Begitu. Jadi tipsnya yang pertama, ajaklah anak itu, biasakan hadir di majelis-majelis ilmu. Jangan ada jangan ada berpikir begini, kali kalau dibawa kayaknya beribu-ribu mengganggu orang. Maka yang dipikirkan apa? Persiapkan supaya anak-anak kita itu bisa tenang ya, walaupun masih ada ribut-ribut mungkin ya sedikit, tapi itu biasa yang level anak-anak misalnya ya. Mungkin anak-anak ini kalau misalnya yang masih balita itu yang dipenuhi apa? Makannya, ya kenyamanannya, ya bermainnya, seperti itu, maka disiapkanlah. Cuma tanamkan niat dulu di awal bahwa harus menanamkan kecintaan kepada anak itu sejak kecil dengan yang pertama tadi, cara dibawa rajin. Ya kalau orang tuanya nggak rajin ke majelis ilmu, bagaimana membawa anak-anak ke majelis ilmu? Orang tuanya dulu rajin. Orang tuanya juga rajin ke majelis ilmu. Dari situ kan kenal dengan para ustadz, ustadzah, para guru. Kemudian yang kedua, selain hadir ke majelis ilmu, berikan contoh bagaimana adab terhadap guru, terhadap ilmu. Gitu. Memang miris sih kalau kita melihat fenomena. Kalau sekarang ustazah kata gurunya nggak bisa ditegur, nanti dilaporin polisi. Gurunya takut tegur, dah nggak usah gitu kan. Tapi mungkin ini ustazah ya, mungkin kayaknya tuh ada pandangan antara beda ya, guru yang misalnya basic agama sama guru yang umum. Padahal kan apakah seperti itu gitu, sampai beda perlakuan gitu. Ini juga kami ini guru. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pembedaan dikotomian ilmu ini sebenarnya bukan kebiasaan tabiat Islam. Ya. Dalam Islam itu dan pada itu yang namanya ilmu adalah seluruh kebaikan, ya, dan itu bersumber dari Allah, maka itu semua adalah ilmu, ya, apapun itu. Jadi mau dia mengajarkan ilmu agama, fikih, tauhid misalnya ya, itu hadis, tafsir, atau misalnya mengajarkan ilmu-ilmu umum ya, kedokteran, sains, teknologi,
informatika dan sebagainya yang hari ini berkembang, semuanya itu adalah ilmu yang harus dihormati, dijaga, adab terhadap ilmu. Ya, tetap. Jadi tidak ada sebenarnya dalam pandangan Islam itu pendikotomi. Oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum. Enggak. Walaupun ada namanya seperti itu, tapi perlakuannya tetap sama terhadap ilmu dan orang yang mengajarkan, para guru. Jadi tadi buat mencintai ulama ke anak-anak, orang tuanya dulu harus rajin majelis ilmu dulu, baru habis itu ngajak anaknya. Kemudian tunjukkan adab terhadap guru dan ini pun juga berarti orang tuanya yang memang juga paham, memahami. Ada juga ilmu adab terhadap guru, terhadap ilmu. Ada ya di kitab Ta'lim, jadi bisa banyak sih sebenarnya banyak ya majelis-majelis ilmu yang mengajarkan. Bahkan kayak ini misalnya ya khidmatnya kepada guru aja gitu ya, sangat membantu. Misalnya kan cerita banyak ulama yang dulu itu yang istilahnya anaknya tuh nggak terlalu pintar gitu, tapi karena dia khidmat ke gurunya ternyata berkah. Nah itu juga tadi yang disebutkan Bu Mas Riyati, dapat berkahnya dari guru. Salah satu berkah ilmu itu adalah karena kita hormat dengan guru, takzim dengan guru, ya berkhidmat, adab dengan guru. Bagaimana mungkin mendapatkan barokah kalau kita sendiri apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz, oleh ulama-ulama kita nggak pakai? Nah, itu sebenarnya bentuk ketidak beradaban terhadap guru, ya. Tata guru terus ngumpul apa deh ini bibinian lah ya. Jangan laki lawan laki lah, jangan tuh ya, jangan terbuka. Terus ada yang cuplikan video kita yang tahan dulu ya Brian, itu tentang ceramah beliau tuh tentang yang ulun kutip tuh yang jangan binian tuh jangan kayak lelakian, kayak yang menyerupai lelakian atau sebaliknya. Nah itu padahan guru, tapi kita mau cintai guru, euforinya luar biasa kalau misalnya hawa guru. Tapi kemudian apa yang beliau sampaikan, apa yang keluar dari lisan beliau itu ada dipakai, tidak dipakai. Itu termasuk akhirnya jangan-jangan itu menjadi salah satu bentuk ketidakberadaban kita terhadap guru, ketidaktaziman kita kepada guru. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan Kita mau cari barokahnya. Iya, tadi dari awal pokoknya kalau di bulan Rajab pas acara haul kita mengalap berkah gitu ya. Tapi ternyata kepada guru jadi kok gini-gini aja gitu, kayak dapat kayak puasa cuma dapat capeknya doang, dapat laparnya, dapat hausnya. Ya, oke. Terima kasih Ustazah pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi sangu kita bersama. Mumpung sebelum mudah-mudahan tayang, entah kalau tayang sebelum tanggal 5 atau tayang setelah tanggal 5 itu bisa buat ke depan-kedepannya. Karena kita menginginkan tidak hanya ngalap berkah kepada ulama, tidak hanya pada saat momen haul aja, tapi dan semua ulama-ulama yang bisa kita takzimi. Masya Allah. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi terima kasih Ustazah Septi sudah menemani kita, dan mudah-mudahan video-video kita ada manfaatnya, sedikit banyaknya sahabat yang menentukan. Oke, saya Diana Jarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.